Buku Bali Bukan India. Bagian 14. Karya Santo Sabah. Dibuat sebagai bahan wacana keilmuan berdasar telaah kajian akademik. Dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Jalan menuju Tuhan. Umat Hindu memenuhi tujuan hidupnya dengan menempuh jalan yang berbeda-beda. Jalan tersebut merupakan yoga. Yoga di sini dapat diartikan sebagai disiplin fisik, mental, dan spiritual demi memperoleh kedamaian dan ketenangan pikiran. Dalam konteks dan tradisi lain, yoga dapat pula didefinisikan sebagai upaya mengendalikan pikiran agar pikiran tidak liar atau usaha mempersatukan diri dengan Tuhan. Ajaran tentang pelaksanaan yoga dihimpun dan diuraikan oleh para resi atau orang bijak. Kitab yang memuat ajaran yoga meliputi Bhagavad Gita, Yoga Sutra, Hatha Yoga Pradipika, dan Upanishad sebagai basis filosofis dan historisnya. Yoga mengarahkan umat Hindu untuk mencapai tujuan hidup yang spiritual, moksha, samadhi, atau nirwana, baik secara langsung maupun tidak langsung. 4 macam jalan yoga utama yang sering disinggung yakni 1. Karma Yoga, melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya dengan ikhlas. 2. Bhakti Yoga, mencintai Tuhan dan menyayangi segala makhluk. 3. Jnana Yoga, mencari pengetahuan dan berkontemplasi tentang Tuhan. 4. Raja Yoga, mengendalikan pikiran dengan meditasi, sikap tubuh, atau semacamnya. Seseorang dapat memilih salah satu atau beberapa yoga sekaligus, sesuai dengan kecenderungan dan pemahamannya. Beberapa aliran Hinduisme yang menekankan pengabdian mengajarkan bahwa bhakti adalah satu-satunya jalan praktis untuk mencapai kesempurnaan spiritual bagi masyarakat awam, berdasarkan kepercayaan bahwa dunia sedang berada pada masa Kali Yuga, salah satu jangka waktu dalam siklus yuga yang kini sedang berlangsung. Melaksanakan salah satu yoga tidak berarti mengabaikan yang lainnya. Banyak mazhab Hinduisme mengajarkan bahwa berbagai yoga secara alami berbaur dan mendukung pelaksanaan yoga lainnya. Contohnya praktik Jnana Yoga, yang dianggap pasti mengarahkan seseorang untuk memberikan kasih sayang murni tujuan utama Bhakti Yoga, dan demikian sebaliknya. Seseorang yang mendalami meditasi tingkat tinggi, seperti yang ditekankan Raja Yoga, harus mewujudkan prinsip pokok dari Karma Yoga, Jnana Yoga, dan Bhakti Yoga, baik secara langsung maupun tak langsung. Pustaka Suci. Menurut tokoh spiritual Hindu Swami Vivekananda, agama Hindu berdasarkan kepada himpunan pedoman spiritual yang ditemukan oleh orang yang berbeda-beda pada zaman yang berbeda-beda. Selama berabad-abad, pedoman itu diwariskan secara lisan dalam bentuk syair agar dapat dihafalkan, sampai akhirnya dituliskan. Selama berabad-abad, para resi menyaring ajaran tersebut dan memperluas dalil-dalilnya. Pada masa setelah periode Weda dan menurut keyakinan Hindu masa kini, banyak pustaka Hindu tidak untuk ditafsirkan secara harfiah. Yang diutamakan adalah etika dan makna metaforis yang terkandung di dalamnya. Di antara pustaka suci tersebut, Weda merupakan yang paling tua, yang diikuti dengan Upanishad sebagai susastra dasar yang sangat penting dalam mempelajari filsafat Hindu. Sastra lainnya yang menjadi landasan penting dalam ajaran Hindu adalah Tantra Agama Purana, serta 2 wiracarita, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Bhagavad Gita adalah ajaran yang dimuat dalam Mahabharata, merupakan susastra yang dipelajari secara luas, yang sering disebut sebagai intisari Weda. Banyak pustaka Hindu yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Pustaka-pustaka tersebut digolongkan menjadi 2 kelas, Sruti dan Smrti. Sruti artinya apa yang didengar, terutama mengacu kepada kumpulan Weda, yang merupakan bentuk pustaka Hindu tertua. Banyak umat Hindu mengagungkan Weda sebagai kebenaran abadi yang diwahyukan kepada para resi purbakala, sementara umat yang lain tidak menyangkut pautkan penyusunan Weda dengan Tuhan atau seseorang. Umat Hindu meyakini kumpulan Weda sebagai pedoman bagi dunia spiritual, yang akan ada selama-lamanya, bahkan tetap ada jika seandainya tidak pernah diwahyukan kepada para resi. Umat Hindu memiliki kepercayaan demikian karena mengimani bahwa kebenaran spiritual dalam Weda bersifat kekal, yang dapat terus diungkapkan dengan cara-cara yang baru. Ada 4 kitab Weda, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda.
Kitab Rigveda adalah kitab Weda yang pertama dan terpenting. Setiap Weda dibagi menjadi 4 bagian. Yang utama, Weda yang baku, adalah Samhita. Samhita yang menghimpun mantra-mantra. 3 bagian lainnya membentuk seperangkat golongan suplemen bagi Samhita, biasanya dalam bentuk prosa dan dipercaya berusia lebih muda daripada Samhita. Adapun 3 bagian tersebut adalah Brahmana, Aranyaka dan Upanishad. 2 bagian pertama disebut Karmakanda. Karmakanda, porsi ritual, sedangkan yang terakhir disebut Jnanakanda. Jnanakanda, porsi pengetahuan. Kumpulan Weda berfokus kepada pelaksanaan upacara, sementara kumpulan Upanishad berfokus kepada pandangan spiritual dan ajaran filosofis, serta memperbincangkan Brahman dan reinkarnasi. Smrti. Kitab-kitab Hindu yang tak termasuk Sruti digolongkan ke dalam Smrti ingatan. Kitab Smrti yang terkenal yaitu Wiracarita India Itihasa terdiri dari Mahabharata dan Ramayana. Itihasa adalah suatu bagian dari kesusastraan Hindu yang menceritakan kisah kepahlawanan para raja dan kesatria Hindu pada masa lampau dan dikombinasikan dengan filsafat keagamaan, mitologi, dan cerita tentang makhluk supernatural. Kitab Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, merupakan suatu bagian integral dalam Mahabharata, dan merupakan salah satu kitab suci Hindu yang masyhur. Kitab tersebut mengandung ajaran filosofis yang dinarasikan oleh Kresna, sebagai awatara Wisnu, kepada Arjuna, menjelang perang di Kuruksetra. Bhagavad Gita terdiri dari 18 bab dan berisi 650 sloka. Setiap bab menguraikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Arjuna kepada Kresna. Jawaban-jawaban tersebut merupakan wejangan suci sekaligus pokok-pokok ajaran Weda. Akan tetapi, kitab yang termasuk Gita kadangkala disebut Gitopanishad, seringkali digolongkan ke dalam Sruti karena konteksnya bersifat Upanishad. Kitab-kitab Purana, yang menguraikan ajaran-ajaran Hindu melalui kisah-kisah yang gamblang, tergolong ke dalam Smrti. Purana memuat mitologi, legenda, dan kisah-kisah zaman purba yang diyakini kebenarannya oleh umat Hindu. Kata Purana berarti sejarah kuno atau cerita kuno. Penulisan kitab-kitab Purana diperkirakan dimulai sekitar tahun 500 SM. Terdapat 18 kitab Purana yang disebut Mahapurana. Kitab lain yang tergolong ke dalam Smrti meliputi Dewi Mahatmya, Tantra, Yoga Sutra, Tirumantiram, Siwa Sutra, dan Agama. Selain itu, ada kitab Manusmrti, yang merupakan kitab hukum preskriptif yang mendasari aturan kemasyarakatan dan stratifikasi sosial yang kemudian menuntun masyarakat membentuk sistem kasta di India. Kitab Tantra memuat tentang cara pemujaan masing-masing aliran dalam agama Hindu. Kitab Tantra juga mengatur tentang pembangunan tempat suci Hindu dan peletakan arca. Kitab Niti Sastra memuat ajaran kepemimpinan dan pedoman untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Kitab Jyotisa merupakan kitab yang memuat ajaran sistem astronomi tradisional Hindu. Kitab Jyotisa berisi pedoman tentang benda langit dan peredarannya. Kitab Jyotisa digunakan untuk meramal dan memperkirakan datangnya suatu musim. Hindu dan Buddha. Kita akan masuk pembahasan tentang Hindu dan Buddha. Penulis ingatkan di sini agar tidak terjadi kerancuan pemahaman saat membacanya adalah sebagai berikut. Ajaran asli Nusantara yang saya ceritakan di atas tidak dan bukan Hindu apalagi Buddha. Ajaran asli Nusantara lah yang mendasari ajaran Jain, Hindu dan Buddha. Itulah dharmik original yang tersimpan di Bali tergambar di Borobudur. Dengan teks literasi kata salah satunya Kusala Dharma Bhajana. Pada penjelasan tentang Bali di atas itu semua menjelaskan tentang budaya asli Nusantara, ada beberapa kesamaan dengan ajaran Hindu di India, hal itulah yang menjadikan dasar bahwa ajaran yang dari Nusantara yang mewarnai ajaran Hindu di India. Pada penjelasan tentang Hindu di India di atas jelas sekali perbedaannya dengan ajaran Nusantara yang dianggap Hindu saat ini, ingat bahasan di atas tentang ajaran asli Nusantara yang harus bernama Hindu. Pada penjelasan tentang Hindu dan Buddha di sini penulis akan mengangkat ajaran Hindu yang berasal dari India bukan di Nusantara. Karena ajaran asli Nusantara hakikatnya bukan Hindu yang seperti di India. Lepas dari Buddha yang ajaran Buddha di Nusantara adalah memang benar asli ajaran yang dibawa dari India.
Jadi di sini kita agar berhati-hati dalam memahami istilah pada kata Hindu saja karena agak bias tentang istilah ini pada saat sekarang ini. Penulis sudah menganggap bahwa masyarakat umum sudah menyamaratakan tentang Hindu, yaitu menganggap sama Hindu di Nusantara dengan Hindu di India. Padahal sejatinya, ajaran asli Nusantara yang terpaksa bernama Hindu. Hal ini berarti bahwa ajaran asli Nusantara sebenarnya adalah ajaran dharmik original. Hindu dan Buddha di India. Hindu dan Buddha memiliki asal-usul umum yang sama yaitu di budaya India di Gangga Utara selama masa yang disebut pada urbanisasi kedua, sekitar 500 SM. Mereka telah berbagi keyakinan paralel yang telah ada dan hidup berdampingan, namun ada juga beberapa perbedaannya. Buddhisme mencapai kemajuan di anak benua India karena didukung oleh kekuasaan kerajaan, tetapi mulai menurun setelah masa era Gupta, dan hampir menghilang dari India pada abad ke-11 kecuali di beberapa daerah di India. Hal ini terus ada di luar India dan menjadi agama utama di beberapa negara Asia. Ajaran Buddha pada tahap tertentu tampaknya telah dianggap sebagai tanggapan terhadap pandangan yang ada yaitu gagasan yang disampaikan pada awal Upanishad, dalam beberapa kasus pandangan dan falsafah dengan mereka, dan dalam kasus lain ada yang sejalan dan tidak sejalan. Pengaruh Upanishad, teks-teks filosofis awal Hindu, pada Buddhisme telah menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan dan agamawan. Sementara Radhakrishnan, Oldenburg dan Neman yakin bahwa pengaruh Upanishad ada pada canon Buddha, Eliot dan Thomas menyoroti poin di mana agama Buddha menentang Upanishad. Buddhisme mungkin telah dipengaruhi oleh beberapa ide Upanishad itu namun membuang pandangan akan kecenderungan yang ortodoks. Dalam teks-teks Buddhis ia disajikan sebagai menolak jalan keselamatan sebagai pandangan merusak. Pengalaman keagamaan India kemudian dipengaruhi oleh interpretasi ini dan ide-ide baru dari keyakinan tradisi Buddhis. Dukungan kerajaan India terhadap Hindu dan Buddha dengan terlihat ada bukti yang signifikan bahwa baik Buddha dan Hindu yang didukung oleh penguasa India, terlepas dari penguasa identitas agama sendiri. Raja Buddhis terus menghormati dewa dan guru Hindu, dan banyak kuil Buddha yang dibangun di bawah perlindungan penguasa Hindu. Kesamaan Hindu dan Buddha. Sang Buddha menyetujui banyak istilah yang sudah digunakan dalam diskusi filosofis di zamannya, namun, banyak dari hal ini membawa arti yang berbeda dalam tradisi Buddhis. Misalnya, dalam Samanapala Sutta, Sang Buddha digambarkan menyajikan gagasan dari 3 pengetahuan, Tevijja istilah juga digunakan dalam tradisi Veda untuk menggambarkan pengetahuan tentang Veda, sebagai tidak teks. The True 3 pengetahuan, dikatakan didasari oleh proses pencapaian pencerahan, yang adalah apa yang dikatakan Sang Buddha telah dicapai dari malam pencerahannya. Karma, Sanskerta, dari kr akar untuk melakukan, adalah kata yang berarti tindakan atau aktivitas dan sering menyiratkannya selanjutnya hasil, juga disebut karma pala, buah dari tindakan. Hal ini umumnya dipahami sebagai istilah untuk menunjukkan seluruh siklus sebab dan akibat seperti yang dijelaskan dalam filsafat dari sejumlah kosmologi, termasuk orang-orang dari agama Buddha dan Hindu. Karma adalah bagian sentral dari ajaran Buddha. Dalam ajaran Buddha, karma adalah disengaja langsung hasil kata seseorang, pikiran dan/atau tindakan dalam hidup. Dalam budaya Veda Prabuddha, karma ada hubungannya dengan apakah atau tidak tindakan ritual yang benar dilakukan. Sedikit penekanan ditempatkan pada perilaku moral dalam konsepsi Veda awal, dalam ajaran Buddha, sebaliknya, kata seseorang, pikiran dan/atau tindakan membentuk dasar untuk karma baik dan buruk, sila kemoralan, sejalan dengan perkembangan meditasi dan kebijaksanaan. Ajaran Buddha membawa arti berbeda dari konsepsi Prabuddha karma. Dharma, Sanskerta, Devanagari, atau Pali Dhamma, Devanagari, berarti hukum alam, realitas atau duti, dan sehubungan dengan signifikansi untuk spiritualitas dan agama mungkin dianggap jalan kebenaran tinggi. Sebuah sebutan Hindu itu sendiri Sanatana Dharma, yang diterjemahkan sebagai Dharma yang kekal. Demikian pula, Buddha Dharma adalah sebuah sebutan untuk agama Buddha. Konsep umum Dharma membentuk dasar untuk filosofi, keyakinan dan praktik.
Empat yang utama adalah Hindu, Buddha, Jainisme, Jaina Dharma, dan Sikhisme, Sikha Dharma, semuanya mempertahankan sentralitas Dharma dalam ajaran mereka. Dalam tradisi ini, makhluk yang hidup dalam harmoni dengan Dharma melanjutkan lebih cepat menuju, menurut tradisi, Dharma Yukam, Moksa, atau Nirvana pembebasan pribadi. Dharma dapat merujuk secara umum pada agama tugas dan juga berarti tatanan sosial, perilaku yang tepat, atau hanya kebajikan. Buddha, istilah Buddha terdahulu telah muncul dalam kitab Hindu sebelum kelahiran Buddha Gautama. Dalam Vayu Purana, Sage Daksa panggilan Tuhan Siwa sebagai Buddha. Kesamaan simbolisme, mudra. Ini adalah sikap tangan yang mengekspresikan simbol penyembahan atau menghamba, penggambaran oleh ajaran Buddha. Hampir sikap bentuk ini pada patung Buddha selalu digambarkan melakukan sikap mudra ini. Dharma Cakra. Dharma Cakra, yang muncul pada bendera nasional India dan bendera keluarga kerajaan Thailand, adalah simbol Buddha yang digunakan oleh anggota dari kedua agama. Rudraksa. Ini adalah manik-manik yang biasanya dipakai para beku, dan digunakan untuk berdoa. Tolak. Banyak umat Hindu menandai kepala mereka dengan tolak, yang diartikan sebagai mata ketiga. Tanda yang sama adalah salah satu ciri karakteristik fisik dari Buddha. Swastika atau sawastika. Keduanya simbol sakral. Hal ini dapat searah atau berlawanan arah jarum jam dan keduanya terlihat dalam agama Hindu dan Buddha. Sang Buddha kadang-kadang digambarkan dengan sawastika di dadanya atau telapak tangannya. Mantra. Sebuah mantra adalah suku kata atau beberapa kata yang diucapkan dalam melakukan ibadah atau acara ritual dalam agama. Dalam ajaran Hindu atau Buddha biasanya dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Penggunaannya berhubungan dengan mantra bervariasi sesuai ajaran atau filsafat ajaran tersebut. Digunakan sebagai saluran spiritual, kata-kata atau getaran yang menanamkan satu titik konsentrasi dan kontemplasi ritual. Tujuannya antara lain digunakan untuk memohon mendapatkan rejeki, menghindari bahaya, atau menghindari dari gangguan musuh. Mantra ada di sejarah agama Veda, Zoroastrianisme dan tradisi Sramanik, dan dengan demikian mereka tetap penting dalam Buddhisme dan Jainisme serta agama lain di India seperti Sikh. Yoga. Praktek yoga adalah erat terhubung ke keyakinan dan praktik dari kedua agama Hindu dan Buddha. Namun, ada variasi yang berbeda dalam penggunaan terminologi yoga di kedua agama. Dalam agama Hindu, istilah yoga umumnya mengacu pada 8 cabang yoga sebagaimana didefinisikan dalam Yoga Sutra dari Patanjali, ditulis beberapa saat setelah 100 SM, dan berarti dengan gagasan bahwa seseorang individu adalah Atman atau jiwa, atau mengikat dengan entitas monistik yang mendasari segala sesuatu, Brahman. Yoga dalam agama Hindu juga dikenal sangat kompleks berdasarkan yoking, mengintegrasikan. Yoga mendefinisikan proses tertentu, memiliki penekanan pada pengetahuan dan praktek, serta yang dikenal, matang, dan sulit. Arti yang paling dasar dari istilah Sanskerta ini dengan teknik. Teknik berbagai bentuk yoga adalah apa yang membuat praktek bermakna. Yoga bukan praktik yang mudah atau sederhana, Viyoga adalah apa yang digambarkan sebagai sederhana. Yoga adalah sulit dalam kenyataan menampilkan iman dan makna agama Hindu. Banyak umat Hindu cenderung memilih antara 5 bentuk yoga karena cara mereka menjalani hidup mereka dan bagaimana mereka ingin berlatih dalam bentuk mereka yang paling terhubung. Dalam Buddhisme Vajrayana Tibet, istilah yoga hanya digunakan untuk mengacu pada setiap jenis latihan spiritual dari berbagai jenis tantra, seperti Kriya Yoga atau Charya Yoga, untuk Dewa Yoga dan Guru Yoga. Pada tahap penerjemahan awal Sutrayana dan Tantrayana dari India, Cina dan daerah lain ke Tibet bersama dengan garis keturunan praktek sadhana, dikodifikasikan dalam Canon Nyingmapa, bahasa Sanskerta. Yana adalah Adi Yoga, Sanskerta. Robert Thurman, seorang sarjana kontemporer dengan fokus pada Buddhisme Tibet menulis bahwa Patanjali dipengaruhi oleh keberhasilan sistem monastik Buddhis untuk merumuskan metode sendiri untuk versi pemikiran ini dia dianggap ortodoks. Meditasi ada berbagai terminologi umum dan deskripsi umum dari bagian-bagian metode meditatif yang dilihat sebagai dasar dari latihan meditasi di kedua yoga Hindu dan Buddha.
Banyak sarjana telah mencatat bahwa konsep dari dhyana dan samadhi, istilah teknis yang menggambarkan tahap penyerapan untuk tata cara meditasi, yang umum untuk praktik meditasi di kedua agama Hindu dan Buddha. Paling penting dalam konteks ini adalah hubungan antara sistem 4 Buddha dhyana, Pali, Jana, dan Samadhi Samprajnata, salah satu bagian dari yoga klasik. Juga, banyak praktek Tibet, Vajrayana dari tahap generasi dan metode meditatif dengan istilah ungkapan cakra, saluran energi dalam nadi, dan kundalini, disebut tumo di Tibet. Perbedaan Hindu dan Buddha. Meskipun ada kesamaan dalam terminologi, terdapat juga perbedaan antara kedua agama Hindu dan Buddha. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa agama Buddha melakukan acara pengorbanan seperti yang ada pada Weda, penyebutan dewa seperti di Weda atau istilah hierarki untuk kasta. Perbedaan utama yang akan disebutkan di bawah ini. Tuhan. Gautama Buddha sangat ambigu tentang keberadaan Sang Pencipta juga Dewa Brahman dan Eternal. Diri Atman dan menolak tentang pandangan tersebut. Berbagai sumber dari Pali Canon dan lain-lain menunjukkan bahwa Buddha mengajarkan kepercayaan dewa. Pencipta tidak penting untuk mencapai pembebasan dari penderitaan, dan mungkin memilih untuk mengabaikan pertanyaan teologis tersebut karena mereka dan sering membawa konflik daripada perdamaian. Sang Buddha tidak menyangkal keberadaan para dewa populer dari jajaran Veda, melainkan berpendapat bahwa dewa, yang mungkin dalam keadaan yang lebih mulia daripada manusia, masih tetap terjebak dalam siklus samsara sama penderitaan sebagai makhluk lainnya dan belum tentu layak pemujaan dan penyembahan. Fokus dari Gautama Buddha adalah jalan mulia berunsur 8. Ada anggapan pula bahwa sementara itu mewarisi banyak praktek dan ideologi dari tradisi yoga Hindu sebelumnya, yaitu ajaran yang menyimpang dari ajaran Bhagavad Gita dan karya-karya sebelumnya dari agama Dharmik. Dalam hal pandangan pembebasan itu, nirvana atau moksa tidak tercapai melalui kesatuan dengan Brahman, ketuhanan, realisasi atau ibadah. Sebaliknya, pusat-pusat pengajaran Buddha seperti apa yang digambarkan Eknath Iswaran sebagai psikologi keinginan, yang mencapai pembebasan dari penderitaan oleh pemusnahan diri kehendak, keinginan egois dan nafsu. Ini bukan untuk mengatakan bagaimanapun, bahwa ajaran tersebut tidak sama sekali lepas dari tradisi Hindu sebelumnya, bukan dan tidak dapat dipisahkan dari teologi Veda. Sang Buddha, seperti yang digambarkan dalam kitab suci Pali, yaitu agamas, menetapkan kecenderungan penting dalam nonteisme dalam agama Buddha dengan membangun pandangan yang agak nonteistik pada gagasan dari Tuhan Maha Kuasa, umumnya mengabaikan masalah ini sebagai yang dianggap tidak relevan dengan ajaran-ajarannya. Namun demikian, dalam banyak ayat dalam Tripitaka Dewa, Deva dalam bahasa Sanskerta, disebutkan dan contoh-contoh spesifik yang menyebutkan sebagai individu yang terlahir kembali sebagai dewa, atau dewa-dewa yang dilahirkan kembali sebagai manusia. Kosmologi Buddhis mengakui berbagai tingkat dan jenis dewa, tapi tak satu pun dari dewa ini dianggap sebagai pencipta dunia atau umat manusia. 1. Buddha mengajarkan bahwa keterikatan dengan orang-orang adalah penyebab kesedihan saat kematian, yang terjadi dan karena itu mengusulkan detasemen dari orang-orang. Hindu meskipun mengusulkan detasemen dari tindakan dan menekankan pada kinerja tugas atau dharma, tidak semata-mata terfokus pada hal itu. Perbedaan dalam agama Hindu, Dewa Siwa menjelaskan tentang kematian, menjadi perjalanan jiwa abadi dalam mengejar moksa, dan karena itu fakta kehidupan. 2. Sementara Buddhisme mengatakan pergi ke hutan untuk meditasi adalah hal berlangsung sudah dilakukan mulai dari masa kecil, ini dipandang sebagai eskapisme oleh agama Hindu. Hindu memungkinkan untuk hal ini terjadi hanya setelah melakukan semua dharma atau tugas hidup seseorang, mulai dari belajar kitab suci, bekerja untuk mendukung anak-anak dan keluarga dan merawat orang tua berusia dan terakhir setelah semua dharma yang dilakukan lalu ke hutan dan perlahan-lahan bermeditasi dan cepat sampai disintegrasi fisik dan untuk mencapai kebenaran hakiki atau Brahman. 3. Buddhisme menjelaskan bahwa beberapa penyebab kesedihan di masyarakat. Oleh karena itu Buddhisme mengajarkan obat untuk kesedihan adalah detasemen dan non-keterlibatan, non-tindakan atau tindakan negatif.
Hindu di sisi lain menjelaskan bahwa baik kesedihan atau kebahagiaan adalah karena karma atau tindakan masa lalu dan karma buruk dapat diatasi dan karma baik dapat diperoleh dengan mengikuti dharma atau kewajiban benar proaksi atau tindakan positif yang pada akhirnya akan memberikan moksa, yaitu mengatasi siklus hidup dan bergabung Brahman. Upacara dan ritual. Dalam tradisi kemudian seperti Buddhisme Mahayana di Jepang, ritual api Singon, Homa, Yagna, dan Urabon, Sansekerta Ulambana, berasal dari tradisi Hindu. Acara serupa yang umum dalam Buddhisme Tibet. Kedua Buddhisme Mahayana dan Hindu berbagi upacara umum, seperti ritus pemurnian Homa, Havan, Yagna dalam bahasa Sansekerta, doa untuk leluhur dan almarhum Ulambana dalam bahasa Sansekerta, Urabon dalam bahasa Jepang. Nirvana. Kata nirwana, Pali, nibbana pertama kali digunakan dalam arti teknis dalam Buddhisme, dan tidak dapat ditemukan di salah satu Upanishad Prabuddha. Hal ini dapat ditemukan dalam teks-teks Jain. Penggunaan istilah dalam Bhagavad Gita mungkin merupakan tanda dari pengaruh Buddha yang kuat pada pikiran Hindu. Meskipun kata nirwana tidak hadir dari Upanishad, kata itu sendiri ada sebelum Buddha. Harus diingat bahwa nirwana adalah salah satu dari banyak hal untuk keselamatan yang terjadi dalam kitab suci Buddhis Ortodoks. Istilah lain yang muncul adalah vimoha atau vimuti, masing-masing menyiratkan keselamatan dan pembebasan. Kurung siku tutup. Beberapa kata yang lebih sinonim digunakan untuk nirwana dalam kitab suci Buddhis yang moksha, moksa, yang berarti pembebasan, dan kevala, kaivalya, yang berarti keutuhan. Kata-kata ini diberi makna Buddha baru. Konsep Atman ditolak oleh Sang Buddha. Istilah seperti anatman, bukan diri, dan sunyata kekosongan adalah inti dari semua tradisi Buddhis. Transendensi permanen dari kepercayaan akan keberadaan yang terpisah dari diri merupakan bagian integral dari pencerahan dari Arhat. Sang Buddha menolak pandangan teori dari jiwa kesatuan atau identitas imanen dalam segala hal. Setelah kita mengetahui perbedaan antara yang penulis sebut ajaran asli Nusantara yang penulis berkesimpulan ajaran asli Nusantara yang mendasari ajaran Hindu, Buddha Jain dan Hindu dan mengetahui tentang Hindu, Buddha yang di India sekarang kita akan coba memahami tentang kata Jambudvipa, yang kata ini ada pada falsafah utama India dan ajaran asli Nusantara yang sering disebut dengan Meru. Yang penulis sajikan untuk mendukung kesimpulan bahwa ajaran asli Nusantara yang menjadi dasar ajaran di India mencatat tentang hal ini dalam istilah Jambudvipa. Istilah ini menurut penulis adalah Nusantara yang saat ini bernama Pulau Jawa, yang pada masa sebelum es mencair bernama Sundaland, dengan peradaban Lemuria kemudian dilanjutkan peradaban Atlantis yang semua peradaban itu ada dan berpusat di Nusantara Indonesia. Jambudvipa. Jambudvipa, Sansekerta adalah vipa pulau atau benua dari dunia terestrial yang dianggap ada dalam falsafah kosmologi dari Hindu, Buddha, dan Jainisme yang merupakan ranah di mana manusia biasa hidup. Kata Jambudvipa harfiah mengacu pada tanah pohon jambu, di mana jambu adalah nama spesies, juga disebut jambul, dan vipa berarti pulau atau benua. Tersebut dalam kitab Surya Siddhanta, sebuah teks astronomi, mengacu pada belahan bumi utara bumi sebagai Jambudvipa sedangkan belahan bumi selatan disebut sebagai Patala. Jambudvipa dalam deskripsi kosmologi Puranik Pravedik. Menurut ilmu Falak Purana, seluruh kosmos dibagi menjadi 7 benua pulau konsentris, Saptatvipa Vasumati, dipisahkan oleh 7 lautan yang mengelilingi, masing-masing 2 kali lipat ukuran satu sebelumnya, keluar dari dalam. 7 benua dari Purana dinyatakan sebagai Jambudvipa, Plaksatvipa, Salmalitvipa, Kusatvipa, Krounchatvipa, Sakatvipa, dan Puskaratvipa. 7 lautan masing-masing terdiri dari air garam, air tebu, anggur, ghee, dadih, susu dan air. Markandeya Purana menggambarkan Jambudvipa sebagai daerah di selatan dan utara di tengah dataran tinggi dan luas. Daerah dataran tinggi pegunungan membentuk farsa bernama Ilaverta atau Merufarsa. Di pusat Ilaverta terletak emas Gunung Meru, sebutan Raja Pegunungan. Pada puncak Gunung Meru terdapat kota besar bersinggasana Tuhan Brahma yang dikenal sebagai Brahmapuri.
Sekitarnya Brahmapuri 8 kota, salah satu dari Tuhan Indra dan 7 lainnya Devatas. Markandeya Purana dan Brahmanda Purana membagi Jambudvipa menjadi 4 wilayah yang luas berbentuk seperti 4 kelopak dari bunga teratai dengan Gunung Meru yang terletak di pusat seperti perikap. Kota Brahmapuri dikatakan tertutup oleh sungai, yang dikenal sebagai Akasganga. Akasganga dikatakan mengeluarkan air dari kaki Tuhan Wisnu dan setelah mencuci daerah lunar jatuh melalui langit dan setelah mengelilingi Brahmapuri, terpecah menjadi 4 sungai perkasa, yang dikatakan mengalir dalam 4 arah yang berlawanan dari lanskap Gunung Meru dan mengairi lahan luas Jambudvipa. Nama-nama umum dari Vipas memiliki varsas mereka, 9 untuk Jambudvipa 7 untuk Vipas lain, dengan gunung dan sungai di setiap varsa, diberikan dalam beberapa Purana. Ada satu set yang berbeda dari nama yang disebut namun, dalam Purana lainnya. Geografi paling rinci adalah bahwa dijelaskan dalam Vayu Purana. Jambudvipa dalam deskripsi Buddhisme. Dalam kosmologi Buddha membagi Bumala, lingkaran bumi, menjadi 3 tingkatan yang terpisah, Kamadhatu, Desire alam, Rupadhatu, form alam, dan Arupyadhatu tak berbentuk alam. Dalam Kamadhatu terletak Gunung Semeru yang dikatakan dikelilingi oleh 4 pulau benua. Pulau paling selatan disebut Jambudvipa. 3 benua lain dari catatan Buddhis sekitar Sumeru tidak dapat diakses oleh manusia dari Jambudvipa. Jambudvipa berbentuk seperti segitiga dengan titik tumpul menghadap ke selatan. Di tengahnya adalah pohon jambu raksasa yang diambil menjadi nama benua yang berarti Pulau Jambu. Jambudipa, salah satu dari 4 Mahadipas atau benua besar, yang termasuk dalam Cakkavala dan diperintah oleh Cakkavati, itu dikelompokkan dalam kelompok pegunungan Sineru. Jambudipa adalah Himava dengan 84.000 puncak gunung, danau, pegunungan. Benua ini namanya berasal dari jambu pohon, juga disebut naga, yang tumbuh di sana, batangnya 15 yojana di ketebalan, cabangnya yang 50 yojana panjangnya, bawah naungannya 100 yojana luasnya dan tingginya 100 yojana. Pada teks di kitab tentang pohon ini, Jambudipa juga dikenal sebagai Jambu Sanda SNVS 552 SNAI 121 benua. Tempat tinggal untuk 10.000 yojana luasnya, dari 10.000, 4.000 ditutupi oleh lautan, 3.000 oleh pegunungan, sementara 3.000 dihuni oleh orang-orang. SNAI 437 UDA 300. Jambudvipa adalah wilayah di mana manusia hidup dan merupakan satu-satunya tempat di mana makhluk dapat menjadi tercerahkan dengan dilahirkan sebagai manusia. Hal ini di Jambudvipa yang satu dapat menerima karunia Dharma dan datang untuk memahami 4 kebenaran mulia, yang 8 jalan mulia dan akhirnya menyadari pembebasan dari siklus hidup dan mati. Referensi adalah dari teks Buddhis Mahavamsa. Jambudvipa dalam deskripsi Jainisme. Menurut kosmologi Jain, Jambudvipa adalah di pusat Madhyaloka, atau bagian tengah dari alam semesta, di mana manusia berada. Jambudvipa Prajnapti atau risalah di Pulau Pohon. Dalam Jainisme Rosepel berisi deskripsi Jambudvipa dan kehidupan biografi Aba dan Raja Bharata. Trilokasara, esens dari 3 dunia, Triloka Prajnapti, Treatiseon 3 dunia, Trilokadipika, penerangan 3 dunia, dan Kesetra Samasa, ringkasan Jain geografi, adalah teks-teks lain yang memberikan rincian Jambudvipa dan Jain kosmologi. Madhyaloka terdiri dari banyak benua pulau yang dikelilingi oleh lautan, 8 pertama yang namanya. Nama benua pulau, lautan, Jambudvipa, Lavanoda, Laut Garam, Gatkihan, Kaloda, Laut Hitam, Puskarvarvipa, Puskaroda, Samudra Teratai, Varunvarvipa, Varunoda, Samudra Varun, Kesirvarvipa, Kesiroda, Samudra Susu, Grutvarvipa, Iksuvarvipa, Iksuvaroda, Lautan Tebu, Nandiswarvipa, Nandiswaroda. Gunung Meru adalah pusat dari dunia yang dikelilingi oleh Jambudvipa, berupa lingkaran membentuk diameter 100.000 yojanas. Jambudvipa benua memiliki 6 gunung, membagi benua menjadi 9 zona Kesetra. Nama-nama zona ini adalah 1. Barat Kesetra 2. Mahavideha Kesetra 3. Airavat Kesetra 4. Ramyakwas 5. Hariwas 6.
Hairanyuat Kesetra. 7. Haimafat Kesetra. 8. Devkuru. 9. Utarkuru. Siwa Buddha. Ajaran Siwa Buddha, Vedavyasa adalah penggubah kitab Mahabharata. Beliau menggubah 5 sloka dalam kitab Mahabharata yang tersusun menjadi kitab Mahapurana, Purana utama. Purana ini beliau susun dari naskah asli kitab Purana yang dikenal dengan Purana Samhita. Purana memiliki 5 karakteristik yang disebut Pancalaksana yang melukiskan 5 hal yang berbeda yaitu 1. Sarga penciptaan alam semesta. 2. Pratisarga peleburan dan penciptaan kembali. 3. Manvantara berbagai periode zaman. 4. Vamsa silsilah raja-raja. 5. Vamsanu Carita silsilah umat manusia. Purana merupakan pengetahuan suci merupakan pengetahuan dasar untuk selanjutnya mempelajari kitab Veda dan Upanishad, karena cerita ini berasal dari Purakala, zaman dahulu, dan merupakan pelengkap Purana dari pengetahuan Veda. Menurut kitab Purana, alam semesta memiliki 3 sifat yaitu 1. Satwa, kecerdasan, kemurnian, kehalusan, teratur, kepatuhan, seimbang, terang, kesatuan. 2. Rajas, dinamis, energi, aktivitas perubahan, mutasi, hasrat, gairah, kelahiran, penciptaan. 3. Tamas, yaitu kegelapan, lamban, perusakan, kematian, pengabaian, kecerobohan, penolakan, pengabaian, halangan dan batasan, enggan untuk berubah. Purana pun digolongkan ke dalam Sattvika Purana, Rajasika Purana dan Tamasika Purana dan Siva Purana merupakan Purana yang termasuk dalam Tamasika Purana. Siva Purana merupakan Purana keempat dari 18 Mahapurana yang secara umum lebih memuliakan nama Siva dari dewa lain atau karisma Sivalah yang banyak terkandung dalam Siva Purana. Menurut tradisi yang tercantum di Vayavya Samhita, The Venkatesvara Press Edition, teks aslinya dikenal sebagai Saiva Purana, berisikan 12 samhitas dan 100.000 slokas. Oleh Vedavyasa, dipilah dan dipadatkan menjadi 24.000 slokas. Ia mengajarkan kepada muridnya Romaharsana. Terkait dengan proses penciptaan, di dalam kitab Siva Purana dinyatakan bahwa pada awal penciptaan alam semesta masih kosong hanya terdapat Brahman esensi ilahi, yang bersifat nirguna menyebar di mana-mana. Kemudian air memenuhi semesta Vishnu dalam wujud Narayana tidur di lautan maha luas lalu muncullah sekuntum teratai dari pusar beliau dan lahirlah Brahma dari teratai itu. Brahma yang bingung akan keberadaan dirinya dan semesta yang masih kosong menjelajahi tangkai teratai itu namun beliau tidak menemukan sel itu hingga akhirnya menyerah. Suara gaib memerintahkan beliau untuk bermeditasi. Setelah 12 tahun berlalu Vishnu yang bertangan 4 menampakkan diri dan menyebut Brahma dengan Nak. Brahma tidak mengenali Vishnu dan Vishnu menjelaskan bahwa Brahma tercipta dari tubuh beliau. Brahma tidak puas mendengar hal itu dan bertarung melawan Vishnu. Lalu muncullah sebuah linga, wujud Siva, di antara mereka. Karena heran Brahma dengan wujud angsa menelusuri puncak linga sedangkan Vishnu dengan wujud babi hutan menelusuri dasarnya. Mereka mencari hingga 4.000 tahun, namun tidak berhasil menemukan ujung pangkalnya. Mereka lalu berdoa di tempat semula dan setelah 100 tahun terdengarlah suara suci. Om, dilantunkan, seiring munculnya Siva dengan 5 kepala dan 10 tangan. Vishnu menanyakan tentang keberadaan Siva dan Siva menjelaskan bahwa mereka bertiga merupakan satu kesatuan yang dibagi menjadi 3. Brahma sebagai pencipta, Vishnu pemelihara dan Siva sendiri penghancur. Rudra adalah makhluk yang akan muncul dari tubuh Siva tapi Siva dan Rudra adalah satu. Maka Brahma ditugasi untuk mencipta dan Siva pun menghilang. Brahma dan Vishnu kembali ke wujud asalnya. Persatuan wujud Wisnu dan Siwa tercantum Vishnu Purana, Bhagavata Purana 430, 23, 5, 17, 22, 23, 10, 14, 19, Brahma Samhita 545, dan Siva Purana menyebutkan pada saat terbangunnya Wisnu menjadi Brahma saat menciptakan dunia dan Siwa saat melebur kembali. Siwa juga dikatakan sebagai manifestasi Wisnu dalam Bhagavata Purana,
dan dalam Siva Purana Siwa berperan dalam menciptakan, memelihara dan melebur dunia dan dikatakan bahwa baik Wisnu maupun Siwa berasal dari manifestasi Siwa. Namun perpaduan yang tampak terlihat adalah dalam bentuk Harihara sebagai bentuk Wisnu, Hari, dan Siva, Hara. Dua bentuk ini juga dinamakan Hari Rudra yang muncul dalam epik Mahabharata dan juga sebagai Mahabalesiwara atau kekuatan dari segala kekuatan pada kisah di mana Rahwana mendapatkan anugerah Siva Lingga dari Siva dengan syarat ia harus membawa kemanapun ia pergi. Saat ia hampir dekat ia berhenti sejenak untuk melepas lelah ia berhenti sejenak untuk membersihkan diri dan bertemu dengan Wisnu yang tengah menyamar menjadi seorang pertapa dan menitipkan sejenak lingga itu. Setelah Rahwana pergi, kemudian Wisnu menaruhnya di tanah dan melenyapkannya ke tanah. Saat Rahwana kembali ia tidak dapat memindahkan lingga itu dan tetap demikian sampai dengan saat ini. Demikian dari sudut Purana dan Samhita. Siwa Buddha di Bali. Di Bali, Siwa Buddha dan Waisnawa dilebur menjadi agama Hindu yang ada sekarang di Bali oleh Empu Kuturan. Sementara sejarah keagamaan orang Bali sama dengan orang Tibet. Sebelum masuk Buddha, orang Tibet memiliki agama Bon. Agama Buddha dan Bon akhirnya menyatu seperti Siwa Buddha di Bali. Peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Suami Istri Gunapriya Dharmapatni, Udayana Warmadewa yang bertahta di Bali pada tahun Caka 910 sampai dengan 988. Pada masa itu penduduk Pulau Bali adalah mayoritas orang Bali Aga, orang Bali asli. Selanjutnya pendatang dari Jawa disebut orang Bali. Jadi ada orang Bali Aga dan Bali, yang sudah sejak lama memeluk dan menganut ajaran agama orang-orang dari berbagai paksa, sekte. Yang terbanyak adalah dari sekte Indra di samping yang menganut sekte Bayu, Kala, Brahma, Wisnu, dan Syambu. Dengan demikian di Bali terdapat 6 sekte yang dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan-perbedaan satu dengan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan itu akhirnya menimbulkan pertentangan antara satu sekte dengan sekte yang lainnya yang menyebabkan timbulnya ketegangan dan sengketa di dalam tubuh masyarakat Bali Aga. Dalam penjelasan tentang budaya Bali, ada terdapat kemiripan terutama dalam istilah nama, bukan berarti itu adalah ajaran Hindu atau Buddha yang di India, tapi kemiripan itulah yang mendasari kesimpulan bahwa ajaran India yang bernama Hindu berasal dari Nusantara, dalam hal ini tercermin atau terekam dalam budaya Bali. Prambanan di Yogyakarta merupakan Trimurti. Trimurti, dengan dari kiri ke kanan Candi Brahma, Candi Siwa dan Candi Wisnu. Trimurti adalah 3 kekuatan Brahman, Sang Hyang Widi, sebutan Tuhan dalam ajaran Dharmik dalam menciptakan, memelihara, melebur alam beserta isinya. Trimurti terdiri dari 3 yaitu 1. Dewa Brahma, arti pencipta Utpati. Sakti, Dewi Saraswati yang merupakan Dewi ilmu pengetahuan. Senjata, busur. Simbol A. Warna, merah. 2. Dewa Wisnu, arti pemelihara, Stiti. Sakti, Dewi Laksmi atau Sri. Senjata cakram. Simbol U. Warna, hitam. 3. Dewa Siwa. Arti, pelebur, pralina. Sakti, Dewi Durga, Uma, dan Parwati. Senjata Trisula. Simbol M. Warna pancawarna. Apabila simbol dari ketiga dewa tersebut digabungkan, maka akan menjadi AUM yang dibaca OM yang merupakan simbol suci agama Hindu. Tuhan orang Hindu Bali. Tuhan, yang oleh orang Hindu sering disebut dengan Brahman, di dalam kitab Brahma Sutra II 2 disebutkan bahwa Tuhan ialah merupakan dari mana asal mula semua ini. Jadi Tuhan yang Maha Esa merupakan asal atau sumber dan sekaligus kembalinya seluruh alam semesta beserta isinya. Di dalam keyakinan agama Hindu, Brahman atau Tuhan hanyalah satu esa, tidak ada duanya. Namun karena kebesaran dan kemuliaannya, para ersi dan orang-orang yang bijak menyebutnya dengan beragam nama, mengenai ketuhanan, termuat dalam beber apa sloka suci agama Hindu Bali. Percaya adanya Tuhan, Brahman, Hyang Widi, yang merupakan bagian dari pokok kepercayaan dari umat Hindu Pancasrada. Parana Amam, Tuhan Maha Tinggi dan abstrak, kekal abadi tidak berpribadi impersonal, nirkara, tak berwujud, nirguna, tanpa sifat guna, dan Brahman. Tuhan atau Brahman dalam bentuk yang abstrak tersebut di Bali disebut Sang Hyang Suung, Sang Hyang Embang, Sang Hyang Sunya.
Karena tidak berbentuk, sulit dibayangkan dan dipikirkan. Achintya, Bali. 1. Vyuhana Amma, Tuhan berbaring pada ular di lautan susu. Gambaran Tuhan seperti ini hanya bisa dilihat oleh para dewa. Di Bali penjelasan seperti itu disebut hana tan hana, ada tidak ada, artinya Tuhan itu diyakini ada, namun tidak bisa dilihat. 2. Vibhawana Amma, Tuhan dalam bentuk ini disebut avatara, turun menyeberang. Tuhan. Ia juga biasa disebut Saguna atau Sakarak Brahman, personal God. Visualisasinya pun dapat tumbuhan, binatang unanthropomorphes, tumbuhan soma, ikan, kura-kura, babi hutan, garuda. Setengah manusia binatang, semi-anthropomorphes, Hayarva yaitu manusia berkepala kuda, Natrasimha yaitu manusia berkepala singa. Bentuk manusia dengan segala kelebihannya, anthropomorphes, seperti Vamana, Sri Rama Kresna, Bagawan Sri Satya Narayana. Antara Atma nama Tuhan meresapi segalanya dalam bentuk Atma atau zat ketuhanan, segalanya adalah Brahman, monisme. 3. Arcanana Amma. Tuhan yang terwujudkan dalam bentuk arka atau pertima, replika mini, seperti patung dalam berbagai bahan dan wujud. Pada tingkat pemahaman Nirguna Brahman, Tuhan sering disebutkan sebagai Apramaya, yaitu kemahakuasaan yang sulit dibayangkan melalui panca indera karena beliau sangat halus dan sempurna. Ananta, yaitu kemahakuasaan dilukiskan tiada terbatas, beliau ada di mana-mana, dan beliau mampu merubah segala sesuatu yang diingini olehnya. Aupamya, yaitu kemahakuasaan Hyang Widi yang sangat sulit mencari bandingannya. Karena semua makhluk yang ada di alam semesta tidak ada menyamai kemahakuasaannya. Anamaya, yaitu yang maha suci. Beliau sangat mulia, tidak pernah menderita suatu penyakit. Mahasukma, yaitu maha gaib yang sangat halus. Sarwagata, yaitu maha ada, maha besar meliputi seluruh jagat raya. Dhruva, yaitu sangat tenang, tiada bergerak, stabil namun ia berada di mana-mana. Auyayam, yaitu maha sempurna, walaupun ia mengisi seluruh alam raya semesta, kesempurnaan beliau tiada berkurang. Iswara, yaitu raja alam semesta. Ia mengatur alam raya semesta, dan tiada satupun kekuatan yang mampu mengatur beliau. Swayambu, yaitu absolut dalam segala-galanya, tidak dilahirkan karena beliau ada dengan sendirinya. Brahman, Tuhan, memiliki 3 aspek utama yaitu Sat, Chit, Ananda. 1. Sat, sebagai maha ada satu-satunya, tidak ada keberadaan yang lain di luar beliau. Dengan kekuatannya Brahman telah menciptakan bermacam-macam bentuk, warna, serta sifat banyak di alam semesta ini. Planet, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan serta benda yang disebut benda mati berasal dari Tuhan dan kembali pada Tuhan bila saatnya pralaya tiba. Tidak ada satupun benda-benda alam semesta ini yang tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan, karena tidak ada barang atau zat lain di alam semesta ini selain Tuhan. 2. Chit, sebagai maha tahu. Beliaulah sumber ilmu pengetahuan, bukan pengetahuan agama, tetapi sumber segala pengetahuan. Dengan pengetahuan maka dunia ini menjadi berkembang dan berevolusi, dari bentuk yang sederhana bergerak menuju bentuk yang sempurna. Dari avidya, absence of knowledge kekurangtahuan, menuju vidya atau maha tahu. 3. Ananda, merupakan kebahagiaan abadi yang bebas dari penderitaan dan suka duka. Maya yang diciptakan Brahman menimbulkan ilusi, namun tidak berpengaruh sedikit pun terhadap kebahagiaan Brahman. Pada hakikat semua kegembiraan, kesukaran, dan kesenangan yang ada, yang ditimbulkan oleh materi bersumber pula pada Ananda. Bedanya hanya dalam tingkatan. Kebahagiaan yang paling rendah ialah berwujud kenikmatan instingtif yang dimiliki oleh binatang pada waktu menyantap makanan dan kegiatan seks. Tingkatan yang lebih tinggi ialah kesenangan yang bersifat sementara yang kemudian disusul duka. Tingkatan yang tertinggi adalah sukatan pawali duka, kebahagiaan abadi, bebas dari daya tarik atau kemelekatan terhadap benda-benda duniawi. Alam semesta ini adalah fragmennya Tuhan. Brahman memiliki prabhawa sebagai asal mula dari segala yang ada. Brahman tidak terbatas oleh waktu, tempat, dan keadaan. Waktu dan tempat adalah kekuatan maya, istilah Sansekerta untuk menamakan sesuatu yang bersifat ilusi,
yakni keadaan yang selalu berubah baik nama maupun bentuk bergantung dari waktu, tempat dan keadaan, Brahman. Jiwa atau atma yang menghidupi alam ini dari makhluk yang terendah sampai manusia yang tersuci adalah unsur Brahman yang lebih tinggi. Adapun benda-benda, materi, di alam semesta ini adalah unsur Brahman yang lebih rendah. Walaupun alam semesta merupakan ciptaan namun letaknya bukan di luar Brahman melainkan di dalam tubuh Brahman. Tuhan, yang bersifat Maha Ada, juga berada di setiap makhluk hidup, di dalam maupun di luar dunia imanen dan transenden. Tuhan meresap di segala tempat dan ada di mana-mana, Wayapi Wayapaka, serta tidak berubah dan kekal abadi, nirwikara. Di dalam Upanishad disebutkan bahwa Hyang Widi adalah telinga dari semua telinga, pikiran dari segala pikiran, ucapan dari segala ucapan, nafas dari segala nafas dan mata dari segala mata. Namun Hyang Widi itu bersifat gaib, maha suksma, dan abstrak tetapi ada. Karena Tuhan berada di mana-mana Ia mengetahui segalanya. Tidak ada sesuatu apapun yang Ia tidak ketahui. Tidak ada apapun yang dapat disembunyikan kepadanya. Tuhan adalah saksi agung akan segala yang ada dan terjadi. Karena demikian sifat Tuhan, maka orang tidak dapat lari kemanapun untuk menyembunyikan segala perbuatannya. Kemanapun berlari akan selalu berjumpa dengan Dia. Tidak ada tempat sepi yang luput dari kehadirannya. Kendatipun Tuhan itu selalu hadir dan meresap di segala tempat, tetapi sukar dapat dilihat oleh mata biasa. Indera kita hanya dapat menangkap apa yang dilihat, didengar, dikecap dan dirasakan. Kemampuannya terbatas, sedangkan Tuhan adalah maha sempurna dan tak terbatas. Di dalam Weda disebutkan bahwa Tuhan tidak berbentuk, nirupam, tidak bertangan dan berkaki, nirkaram nirpadam, tidak berpanca indera, nirindriam, tetapi Tuhan dapat mengetahui segala yang ada pada makhluk. Lagi pula Hyang Widi tidak pernah lahir dan tidak pernah tua, tidak pernah berkurang tidak juga bertambah, namun beliau maha ada dan maha mengetahui segala yang ada di alam semesta ini. Tuhan berkuasa atas semua dan tunggal atau seadanya. Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang tak terjangkau oleh pikiran, yang gaib dipanggil dengan nama sesuai dengan jangkauan pikiran, namun Ia hanya satu tunggal adanya. Hampir semua kitab menjelaskan keberadaan Tuhan di mana Tuhan itu pada hakikatnya ada pada semua makhluk dan Tuhan juga merupakan tunggal, seperti matahari yang menyinari jagat raya ini. Karena Tuhan tidak terjangkau oleh pikiran, maka orang membayangkan bermacam-macam sesuai dengan kemampuannya. Tuhan yang tunggal esa itu dipanggilnya dengan banyak nama sesuai dengan fungsinya. Ia dipanggil Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara dan Ciwa sebagai pelebur, pemeralina. Banyak lagi panggilannya yang lain. Ia Maha Tahu, berada di mana-mana. Karena itu tak ada apapun yang dapat kita sembunyikan di hadapannya. Orang-orang menyembahnya dengan bermacam-macam cara pada tempat yang berbeda-beda. Kepadanya lah orang menyerahkan diri, mohon perlindungan dan petunjuknya agar ia menemukan jalan terang dalam mengarungi hidup ini. Tuhan di dalam agama Hindu merupakan suatu esensi tertinggi yang meresapi seluruh jagat raya ini. Penggambaran tentang Tuhan yang Maha Esa ini, meskipun telah berusaha menggambarkan Tuhan semaksimal mungkin, tetap saja sangat terbatas. Oleh karena itu kitab-kitab Upanishad menyatakan definisi atau pengertian apapun yang ditujukan untuk memberikan batasan kepada Tuhan yang tidak terbatas itu tidaklah menjangkau kebesarannya. Sehingga kitab-kitab Upanishad menyatakan tidak ada definisi yang tepat untuknya, neti-neti, na plus iti, bukan ini, bukan ini. Untuk memahami Tuhan, maka tidak ada jalan lain kecuali mendalami ajaran agama, memohon penjelasan para guru yang ahli di bidangnya yang mampu merealisasikan ajaran ketuhanan dalam kehidupan pribadinya. Sedangkan kitab suci Veda dan termasuk kitab-kitab Vedanta Upanishad adalah sumber yang paling diakui otoritasnya dalam menjelaskan tentang Brahman, Tuhan yang Maha Esa. Di Bali kita telah temukan sebuah lontar bernama Widi Papincatan yang berisi keputusan-keputusan hukum pengadilan semacam jurisprudensi. Demikian pula nama lontar Widi Sastra yang berarti pengetahuan tentang Widi teologi, dan juga lontar-lontar susastra Jawa kuno lainnya.
Pengertian Vidi, dalam bahasa Jawa kuno ditulis Widi, sebagai pencipta, aturan atau perintah tertinggi, tertib aturan alam semesta, nasib, penguasa tertinggi adalah sejalan dengan pengertian yang terdapat di dalam Susatra Veda. Dengan demikian Sang Hyang Widi adalah Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Tuhan sebagai Widi tersebut berstana di luhuring akasa yakni di angkasa. Dalam pengertian ini tentunya Tuhan yang Maha Esa digambarkan tidak berwujud impersonal God. Kapan Sang Hyang Widi dimohon turun hadir untuk menerima persembahan, maka saat itu juga beliau telah terwujud dalam alam pikiran. Wujud-wujud utamanya itu disebut dengan Trimurti, Brahma, Wisu, Siwa. Nama Sang Hyang Widiwasa, berarti yang menakdirkan, yang maha kuasa yang dalam bahasa Bali diterjemahkan dengan Sang Hyang Tudu atau Sang Hyang Titah. Nama ini adalah nama yang amat umum, yang gambarannya lebih lanjut tidak disebut-sebut dalam sastra-sastra lontar. Batara Siwalah panggilannya dalam sastra-sastra lontar, yang gambarannya selalu kita jumpai baik dalam sastra-sastra agama, seperti pada lontar-lontar Buana Kosa, Huraspati Tatva Tatwa Janana, Mahacnana, Ganapati Tatwa, Buana Sangsepa dan sebagainya. Demikian pula pada saat upacara dipuja, upakara-upakara, arca-arca dan tempat pemujaan. Kata Siva berarti, yang memberikan keberuntungan, kerahayuan, yang baik hati, ramah, suka memaafkan, menyenangkan, memberi banyak harapan, yang tenang, membahagiakan dan sejenisnya. Sang Hyang Siva di dalam menggerakkan hukum kemahakuasaannya didukung oleh saktinya Durga atau Parvati. Hyang Siva adalah Tuhan yang Maha Esa sebagai pelebur kembali, aspek pralaya atau pralin dari alam semesta dan segala isinya. Siva yang sangat ditakuti disebut Rudra, yang suaranya menggelegar dan menakutkan. Siva yang belum kena pengaruh maya, berbagai sifat seperti guna, sakti dan sevabawa, disebut Paramasiva, dalam keadaan ini disebut juga Acintya Rupa atau Niskala dan tidak berwujud impersonal God. Kata Brahman adalah bentuk neutrum dari Brahma, yang berarti, yang tumbuh berkembang, berevolusi, yang bertambah besar, yang meluap dari dirinya, dan sejenisnya. Ciptaannya muncul dari dirinya, seperti halnya Veda muncul dari nafasnya. Kemahakuasaan Hyang Brahma sebagai pencipta jagat raya didukung oleh saktinya yang disebut Sarasvati, Dewi pengetahuan dan kebijaksanaan yang memberikan inspirasi untuk kebajikan umat manusia. Bila disebut sebagai Brahma, maka ia adalah manifestasi utama Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta, dengan demikian Brahma saat ini adalah Tuhan yang berpribadi personal God. Brahma digambarkan berwajah 4 caturmuha, dan lain-lain. Dengan demikian Hyang Widi adalah Brahman, Tuhan yang tidak berwujud dalam alam pikiran manusia impersonal God, sedang disebut Brahma ketika ia telah mengambil wujud personal God dalam menciptakan alam semesta beserta segala isinya. Manifestasi utamanya adalah Vishnu. Vishnu manifestasi Tuhan yang Maha Esa memelihara jagat raya dan segala isinya. Ia yang menghidupkan segalanya. Kata Vishnu berarti pekerja, yang meresapi segalanya dan sejenisnya. Kemahakuasaan Sang Hyang Vishnu dalam memelihara alam semesta beserta segala isinya didukung oleh saktinya yang bernama Sri dan Laksmi. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bagi kita bahwa Hyang Widiwasa adalah Tuhan yang Maha Esa, ia disebut juga Brahman, dalam bentuk neutrum, Brahma, dalam bentuk maskulinum, sebagai Sang Hyang Siva, yang Maha Pemurah, dan berbagai nama lainnya. Bila Tuhan yang Maha Esa dipuja dengan aneka persembahan, maka ia dipuja sebagai Tuhan yang personal, yang berpribadi. Karena Tuhan tidak terjangkau oleh pikiran, maka orang membayangkan bermacam-macam sesuai dengan kemampuannya. Tuhan yang Tunggal Esa itu dipanggilnya dengan banyak nama sesuai dengan fungsinya. Ia dipanggil Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara dan Ciwa sebagai pelebur, pemeralina. Banyak lagi panggilannya yang lain. Ia Maha Tahu, berada di mana-mana. Karena itu tak ada apapun yang dapat kita sembunyikan di hadapannya. Orang-orang menyembahnya dengan bermacam-macam cara pada tempat yang berbeda-beda. Kepadanya lah orang menyerahkan diri, mohon perlindungan dan petunjuknya agar ia menemukan jalan terang dalam mengarungi hidup ini. Orang Bali memuja Pretima atau Arca.
Pratima atau arca merupakan simbol dewa Batara yang dipergunakan sebagai alat untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Penggunaan pratima atau arca sebagai alat memuja Tuhan berlangsung sebelum kerajaan Singasari dan Majapahit. Kini, penggunaan pratima sudah jarang dilakukan. Pratima dan arca saat ini merupakan sebagai pusaka yang dikeramatkan. Kata arca asalnya dari bahasa Sanskerta yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nama lain arca adalah murti atau pratima, gambar atau patung dengan dewata yang dilambangkannya. Namun, kata yang umum digunakan untuk menyebut patung seperti itu adalah murti yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki bentuk dan batas tertentu, suatu bentuk badan atau figur, sebuah perwujudan, penjelmaan, pengejawantahan. Pemakaian kata murti dalam berbagai Upanishad dan Bhagavad Gita menunjukkan bahwa bentuk atau wujud itu adalah hakikat atau esensinya. Nyala api adalah murti dari api, dan sebagainya. Sayangnya setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, kata arca kemudian dimaknai identik dengan kata patung atau berhala, dan sering berkonotasi negatif. Mengapa seseorang menaruh keyakinan pada kepingan logam, kayu atau batu yang dicetak atau diukir atau dipahat sebagai dewa? Semua itu tidak lebih dari sekedar benda-benda tak bernyawa. Sebenarnya ada logika mendalam di balik semua itu. Tuhan adalah kekuatan tertinggi yang ada di mana-mana di seluruh alam semesta ini. Walaupun Tuhan adalah sesuatu kekuatan yang abstrak dan tidak bermanifestasikan, namun Beliau hadir di dalam setiap benda, setiap makhluk, setiap tempat dan pada setiap kesempatan. Dengan bukti seperti ini Beliau juga hadir di dalam pretima. Dengan alasan ini juga, sebuah pretima bukanlah tidak bertuhan. Beliau ada di sana sesuai dengan prinsip dasar kehadiran Beliau di mana-mana. Bagi masyarakat awam tidaklah mudah untuk mengarahkan pikiran dan rasa bakti mereka pada sesuatu yang abstrak. Sebuah pretima sebagai representasi Tuhan menghadirkan sebuah poin di mana para bhakta dapat memusatkan bakti mereka pada pikiran yang senantiasa mengalami gangguan. Pretima tersebut menjadi sebuah titik fokus spiritual melalui mana seorang bhakta dapat mengarahkan pikirannya kepada Tuhan yang abstrak. Rasa bakti umat, keyakinan, pemujaan dan penghormatan membuat pretima sebagai representasi dewata menjadi memiliki makna Tuhan. Seorang manusia hanyalah sebuah percikan kehidupan kecil dengan segala keterbatasan kemampuan spiritual dan fisik yang dimilikinya. Kekuatan utama adalah sebuah pikiran yang tak terbatas menakjubkan yang tidak pernah hadir dalam imajinasi manusia manapun juga. Tuhan dalam wujud dewata adalah sebuah percikan di mana seorang manusia dapat merasa puas berhubungan dan memberi manifestasi pada keyakinannya dalam cara manusiawi kecilnya. Pertima dewata seharusnya diperlakukan, dihormati dan dipuja sebagaimana dianjurkan oleh sastra, guna menciptakan suatu tradisi religius bagi pelaksanaan ajaran yang sistematis. Sebuah sistem menjadi tradisi karena disucikan melalui proses waktu. Pemula harus memulai dengan pemujaan pratima. Orang dapat dengan mudah memusatkan bakti mereka kepada dewata yang kasat mata yang kenyataannya hanyalah merupakan representasi kekuatan utama Tuhan yang abstrak. Lebih dari seperiode waktu, pikiran para bhakta menjadi sedikit lebih terdidik secara spiritual. Mereka dapat menggambarkan dan merasakan kehadiran dewata walau tanpa melihatnya. Bahkan ketika mereka tidak sedang duduk di hadapan pratima dewata, mereka mendapatkannya melalui mata pikiran mereka. Dengan sedikit latihan lagi, akan membawa mereka kepada suatu tahapan di mana bisa melihat Tuhan di balik dewata yang mereka puja. Dalam ajaran agama Hindu terdapat 4 jalan untuk mencapai kesempurnaan hidup atau jalan menuju Tuhan yang disebut Catur Marga. Salah satu dari 4 jalan untuk menuju Tuhan adalah Bhakti Marga. Bhakti Marga merupakan jalan yang paling mudah untuk dilakukan untuk semua umat. Bhakti Marga sering juga disebut sebagai ajaran yang alamiah. Dalam kenyataannya Bhakti Marga terdiri dari 1. Apara Bhakti adalah cinta kasih dari seseorang yang belum mempunyai tingkat kesucian yang tinggi. 2. Para Bhakti adalah cinta kasih dari seorang yang sudah memiliki tingkat kesucian yang tinggi. Bagi seorang bhakta tidak pernah berpikir bagaimana Tuhan itu, namun seorang bhakta senantiasa memiliki iman yang teguh percaya bahwa Hyang Widi ada dan Tunggal Esa.
Dalam mewujudkan cinta kasih, seorang apara bakti memerlukan sebuah objek sebagai alat untuk memuja Hyang Widi. Dan dari sinilah dikenal pratima sebagai alat perwujudan atau gambaran agar pikiran seorang apara bakti dapat terpusat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pratima yang digunakan hanya sebagai alat untuk memusatkan pikiran kepada Hyang Widi, bukan sebagai benda yang disembah seperti dugaan agama-agama lain. Seorang apara bakti pun hendaknya menyadari bahwa pratima atau arca bukanlah dewa atau Tuhan. Hindu bukanlah politeisme, tidak juga penyembah batu patung. Dalam kitab suci dinyatakan Ekam Ewa Adwityam Brahman. Artinya, hanya ada satu Tuhan, tidak ada duanya. Lebih lanjut tentang Bhakti Marga, silahkan baca Bhakti Marga Yoga. Penggunaan pratima diperkirakan sudah berkembang sejak abad ke-9 dan berakhir sampai abad ke-13. Pada zaman Kerajaan Singasari dan Majapahit, penggunaan pratima, objek pemujaan, sudah banyak berkurang. Sedangkan yang kita jumpai saat ini hanya merupakan alat kelengkapan pura, sanggah. Seseorang di samping memuja langsung hasil ciptaannya, dalam mengungkapkan perasaan isi hati, baik berupa harapan, permohonan dan tujuan kepadanya, juga menggunakan nyasa. Bagi umat awam, simbolisme mendapat tempat yang sangat penting dalam penghayatan, dalam proses pendekatan diri kepada Tuhan, Hyang Widi. Simbolisme religius akan menghasilkan kreativitas seni dan budaya yang religius pula. Benda-benda alam sebagai manifestasi perwujudannya, yang disucikan, diupacarai, dan dipuja-puji, diyakini bisa menghasilkan nilai magis, gaib yang tidak bisa dipecahkan oleh akal sehat dari pikiran manusia. Para Mahaersi zaman dahulu bersifat konsisten melakoni kehidupan wanaprasta, yaitu menjalani kehidupan dengan melepaskan keterikatan-keterikatan pemuasan jasmani dalam proses pencaharian jati diri terhadap Tuhan. Sehingga hasil perenungan para resi zaman dahulu, diwujud nyatakan ke dalam bentuk seni dan diaplikasikan sifat dan fungsi Tuhan dalam bentuk arca, gambar, pratima, upakara, bahasa, tari wali. Yang mempunyai nilai estetis, nilai simbolis, dan nilai spiritual. Seperti apa yang telah diwariskan oleh para leluhur kita terdahulu, misalnya, sifat dan fungsi Tuhan sebagai pembasmi kejahatan. Tampak tangan arca disimbolkan membawa kapak, fungsi Tuhan sebagai asal ilmu pengetahuan. Tampak tangan arca disimbolkan membawa lontar, sifat Tuhan sebagai penyejuk. Tampak tangan arca membawa sibuh, tempat tirta, serta diwujudkan dan digambarkan dengan banyak tangan sesuai fungsi dan kebesarannya. Demikian pula simbol-simbol yang terdapat dalam upakara bebantenan, misalnya, daksina lambang stana ida Hyang Widi Tuhan. Sedangkan banten guru piduka adalah mengandung nilai permohonan maaf umatnya. Banten porosan yang terdiri dari pinang yang berwarna merah simbol Dewa Brahma, daun sirih yang berwarna hijau simbol Dewa Wisnu, dan kapur yang berwarna putih simbol Dewa Siwa. Dengan demikian alam semesta sebagai hasil ciptaannya adalah saktinya daripada Tuhan. Melalui ajaran agama atau sekte dijabarkan tentang hakikat ketuhanan tersebut. Kata sekte agama adalah kelompok orang yang mempunyai kepercayaan akan pandangan agama yang sama, yang berbeda dari pandangan agama yang lazim diterima oleh para penganut agama tersebut, misalnya, sekte Siwa, sekte Buddha, sekte Waisnawa, sekte Sakta, sekte Indra, sekte Bhairawa, sekte Surya dan lain-lain, yang mempunyai jalan dan identitas diri masing-masing, yaitu ada Istadewata, dewa pujaan, ada kitab suci, tempat ibadah orang-orang suci, hari-hari suci, sarana yang dipakai, dan ada pengikutnya. Dengan demikian seseorang yang ingin mengetahui hakikat dan kebesaran Tuhan ialah dengan jalan menjadi pengikut dari salah satu sekte agama yang dianggap resmi oleh pemerintahan di saat itu, yang diyakini menjadi penuntun dalam kehidupan ini. Di mana para Brahmana dari sekte tersebut dipercaya sebagai penerima wahyu atau sebagai penghubung dari alam niskala ke skala, begitu pun sebaliknya. Itulah dharmik original ajaran asli leluhur bangsa Nusantara Indonesia terdahulu, yang dipelajari di masa terdahulu di Sefarnatvipa Sumatera, tergambar di Borobudur hingga kini tersimpan di Bali. Berlanjut ke bagian 15. By Santo Sabah.